Soal awal tentang orang yang bagaimana caranya bertemu dengan orang yang ngerti ilmu. bagaimana cara mengakses atau ketemu al-wali, al-kutub, al-ghawth ya. Caranya harus mengerti ciri-cirinya, lalu terhubung dengan orang-orangnya. Masalahnya orang ini Allah sembunyikan 70 lapis, Pak. Wajahnya bisa ribuan wajah. Maka di sini orang lihatnya begini. Dan gak mungkin dia kayak kita-kita ini kemana-mana pakai kopiah ya. Orang Madura kan dimana-mana pakai kopiah, Pak ya. Kalau di ilmu hadis itu orang Madura paling cocok jadi ahli hadis. Karena di ilmu hadis itu orang kalau copot kopiah khawarimul muru'ah itu tuah dia langsung jatuh. Apa bahasa orang sini itu? Marwah dia langsung jatuh. Benar marwah ya? Ya, muru'ah bahasa Arabnya. Saya lihat di pasar aja pakai kopiah. Para sholat juga belum tahu ya. Sholat subuh, kita lagi sholat subuh dia lagi pakai kopiah semua. Emang udah jadi tradisi. Luar biasa. Kita nggak boleh suzon. Siapa tahu udah ada sholat duluan. Cuma kan lintasan hati ini kan bisa nakal. Orang sholat kok dia malah ke pasar. Padahal dia sholat di pasarnya. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Biasa, suuzon ini kan dari setan. Kita sama setan ya tipis-tipis lah. Bisa ke setan, bisa ke malaikat. Dua-duanya dekat ke sini. Malaikat dan setan itu sama-sama akhirnya nggak ketahuan. Tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga.
Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait, ya. Ustaz, kok ada Habib begini? Ya balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan nggak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani menentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib, bener nggak? Bingung nggak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Mandu. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus, punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Ya. Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita, ya. Beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari dajjalun, Pak. Kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone tuh kayak ancaman, ya. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab kek, ya. Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA? Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorok. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur, ya. Pengennya ngaji sambil ngerokok. Mungkin ngerokok lah Ustaz, ya. Ya nggak masalah, cuma kan kurang sopan aja. Baik. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu,
tapi biasanya yang mastur. Ini cluenya segitu doang Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak di luar yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GRNT ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismi. Ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama